Peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak. Tunggu 25 tahun. Apa pekerjaan paling membosankan di dunia? Menunggu. Saya ada ibu gembala khotbah di Kalimantan. Lalu ada orang-orang Malaysia. Kita mau ketemu. Apa? Maksudnya mau ngomong apa nih? Kami punya niat tuh undang Bapak KKR di Malaysia. Saya bilang, oh baik, saya kasih keluar jadwal. Kapan? 2027. Oh kelamaan sekali ya. Itu 2024 gitu. Jadi sudah bisa isi 2027. Tolong catat. Pasti. Tapi kan mesti geserin kalender sampai 2027. Ini nih akbar nih. Bukan masalah akbar. Lama. Abraham. Tunggu 25 tahun baru dapat Ishak. Orang dapat anak di masa tua, cintanya kepada anak itu luar biasa. Bahkan opa oma yang punya cucu, tunggu dari anaknya, pernikahan anaknya, tiba-tiba dapat anak. Waduh, itu opa pun doi pensiun semua. Dipelorotin sama cucu ini. Apakah ini murni cucu? Di balik cucu ada papa dan mamanya. Saya yakin mereka lah otak di balik itu semua. Minta opa sudah datang. Sapu. Siapa di balik itu semua? Apakah murni cucu? Mana anak baru lahir susah raka begini? Pasti ada yang menggembalakan ke jalan yang salah. Ada amin? Orang dapat anak di masa tua atau dapat cucu. Waduh, itu ekstra perhatian, ekstra sayang. Mau ajak makan, beli baju baru, sepatu baru, handphone baru, semua baru. Abraham juga begitu dan Tuhan tahu psikologi itu. Bahkan Tuhan memang paham kedalaman hati orang. Tapi di Kejadian 22 ayat 2 Tuhan uji Abraham. Dia bilang begini. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Anakmu yang tunggal yang engkau kasih. Bagi Allah Bapa versi Kristen, Ismail enggak masuk. Anak yang betul tuh Ishak doang. Titik. Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham taat. Kita tahu ya, di ayat 3 dikatakan dengan eksplisit di sana. Keesokan hari-harinya pasti dari dapat suara sampai data ini muncul. Ini pergumulan luar biasa, perang batin luar biasa. Gejolak batin, dilema segala rupa ada di hati dan pikiran dan jiwa. Dari Bapa segala orang percaya. Tapi berujung keputusan mutlak. Aku taat kepada Bapa. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dan kita tahu kronologi cerita ini, kisah ini. Abraham betul-betul mau siap eksekusi Ishak. Tapi Tuhan tahan. Di ayat 12 Tuhan bilang begini. Kalau ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Jangan. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Yes. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Itu namanya sama tuh. Tidak menahan. Dia tidak menahan. Dia tidak menyayangkan. Pengertiannya sama. Tapi untuk Abraham, Bapa tahan. Untuk dirinya sendiri, dia tidak tahan. Dia lepaskan. Demikian. Untuk peristiwa Abraham mau korbankan Ishak, Tuhan tahan. Jangan. Tapi untuk dia berikan Yesus kepada kita, siapa mau tahan dia? Karena kalau dia tidak berikan, kita masuk neraka semua.